Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Terima kasih sudah hadir di seminar proposal pendidikan teknik mesin. Di sini saya akan menjelaskan proposal saya, yaitu pertama itu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, saran, dan penutup. Adapun judul proposal yang saya ajukan yaitu hubungan prestasi kewirausahaan dan praktik industri terhadap minat berwirausaha siswa di SMK Pratiwi Prabu Muli, yaitu dengan saya sendiri Muklis Nanda Pratama dengan NIM 06121181823002. Adapun hal yang melatar belakangi dari proposal judul saya itu sendiri yaitu tantangan abad ke-21, keadaan SMK, keadaan dunia industri, dan minat berwirausaha. Tantangan abad 21 yaitu pendidikan harus dapat menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan zaman seiring dengan kenal dengan kompetensi abad 21. Keadaan SMK, keadaan sekolah yang ada di Indonesia belum sepenuhnya lulusan yang mempunyai standar keterampilan yang akan digunakan untuk bekerja, dan minimnya minat berwirausaha dari siswa tersebut. Selanjutnya itu keadaan dunia industri. Jumlah perusahaan yang terbatas serta penambahan jumlah penduduk sulitnya perusahaan untuk membuka lowongan pekerjaan. Hal itu menciptakan pengangguran-pengangguran yang baru. Selanjutnya itu minat berwirausaha. Hal yang harus ditumbuhkan dari siswa yaitu minat untuk berwirausaha. Hal itu akan tumbuh saat mereka melalui berbagai praktik di sekolah maupun tinjauan program praktik industri yang menjadi harapan besar terciptanya lulusan yang dapat berwirausaha dan dapat membuka lapangan pekerjaan yang ada di masyarakat nantinya, yang sudah dinanti-nantikan masyarakat tentunya. Adapun rumusan masalah dari penelitian kali ini yaitu adakah hubungan prestasi kewirausahaan terhadap minat berwirausaha siswa di SMK Pratiwi Prabu Muli? Adakah hubungan praktik industri terhadap minat berwirausaha pada siswa SMK Pratiwi Prabu Muli? Yang selanjutnya itu adakah hubungan kedua prestasi tersebut terhadap minat berwirausaha pada siswa SMK Pratiwi Prabu Muli? Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan prestasi kewirausahaan terhadap minat berwirausaha pada siswa di SMK Pratiwi Prabu Muli. Yang kedua itu mengetahui hubungan prestasi praktik industri terhadap minat berwirausaha pada siswa di SMK Pratiwi Prabu Muli. Yang ketiga itu mengetahui hubungan kedua prestasi tersebut terhadap minat berwirausaha pada siswa di SMK Pratiwi Prabu Muli. Yang selanjutnya itu manfaat penelitian. Manfaat secara teoritis. Hasil penelitian dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dan pendidikan dalam dunia pendidikan. Bagi sekolah, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai salah satu referensi hal upaya meningkatkan kompetensi peserta didik dalam hal mata pelajaran kewirausahaan dan praktik industri. Bagi guru itu sendiri, hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat dijadikan untuk evaluasi proses belajar mengajar terutama dalam pelajaran kewirausahaan dan praktik industri. Dalam hal ini, memberi pembekalan siswa untuk melakukan kegiatan berwirausaha itu sendiri. Pembatasan masalah. Agar fokus pada materi yang dibahas, maka penelitian pembahasan masalah sebagai berikut, yaitu hubungan prestasi kewirausahaan dan praktik industri terhadap minat berwirausaha siswa di SMK Pratiwi Prabu Muli. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara rinci tinjauan pustaka. Di sini saya memfokuskan tinjauan pustaka, terdapat dua tinjauan pustaka yang menjadi tolak ukur saya, yaitu prestasi kewirausahaan. Prestasi belajar adalah sebuah tindakan yang dilakukan sebagai kegiatan dari belajar. Didapat dari upaya yang dilakukan melalui usahanya. Kemampuan akan didapat dari latihan terus-menerus sehingga dapat pengalaman yang dihasilkan oleh seseorang sebagai dari tindakan aktivitas yang dilakukannya. Menurut Masrun 2013. Kewirausahaan dalam lingkupan manajemen adalah orang yang memiliki keahlian dalam memanfaatkan sumber daya yang ada seperti finansial yang dimilikinya, bahan mentah, tenaga kerja untuk menghasilkan barang atau produk. Menurut Projanto 2016. Jadi prestasi kewirausahaan di situ yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran kewirausahaan yang membentuk aktivitas individu yang akan menciptakan individu tersebut menjadi orang yang mampu membaca peluang dan mampu membangun atau membuat ide-ide baru untuk menemukan atau membuat produk yang menggunakan kreativitas dan inovasi untuk melakukan wirausaha. Sedangkan prestasi praktik industri itu sendiri, menurut Majid dan Sudirto 2017, mengatakan praktik industri adalah suatu yang mengilustrasikan keadaan yang terjadi atau benar-benar terjadi di dunia industri. Siswa di sana akan mendapatkan ilmu sekaligus pengalaman secara nyata, kondisi orang bekerja, suka dan dukanya bekerja, dan lain sebagainya. Tentang praktik industri ini, sebuah kegiatan ini bertujuan agar siswa mendapatkan pengalaman kerja yang relevan sehingga yang bersangkutan memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang memadai di bidangnya. Jadi di sini prestasi praktik industri ini sangat berkaitan terhadap prestasi kewirausahaan, karena ketika seseorang memiliki kemampuan, maka
Dalam hal ini mereka dapat melakukan kegiatan berwirausaha karena mereka dibekali oleh pengetahuan yang didapatnya secara langsung, real dan nyata di dunia industri. Baik, selanjutnya itu ada kerangka berpikir, yaitu prestasi kewirausahaan ada hubungannya dengan minat berwirausaha, prestasi praktik industri ada hubungannya dengan minat berwirausaha, dan prestasi keduanya ada hubungannya terhadap minat berwirausaha. Adapun hipotesis yang diajukan pada penelitian kali ini yaitu pertama, terdapat hubungan positif antara prestasi kewirausahaan dengan minat berwirausaha siswa kelas 12 program keahlian teknik kendaraan ringan SMK Pratiwi Prabu Muli. Yang kedua itu terdapat hubungan positif antara prestasi praktik industri dengan minat berwirausaha siswa kelas 12 program keahlian teknik kendaraan ringan SMK Pratiwi Prabu Muli. Yang ketiga itu terdapat hubungan positif antara prestasi kewirausahaan dan prestasi praktik industri dengan minat berwirausaha siswa kelas 12 program keahlian teknik kendaraan ringan SMK Pratiwi Prabu Muli tahun ajaran 2021-2022. Adapun metode penelitian kali ini yaitu desain penelitian itu sendiri. Jenis dari penelitian yang sedang saya lakukan adalah penelitian ex post facto, yaitu penelitian yang berguna untuk mengetahui penyebab yang mungkin dapat merubah perilaku gejala fenomena yang diakibatkan oleh aktivitas tertentu. Aktivitas atau hal yang mengakibatkan perubahan yang ada pada variabel bebas yang semuanya telah terjadi menurut Sukardi 2003. Adapun subjek dan lokasi penelitian itu sendiri, untuk lokasi itu SMK Pratiwi Prabu Muli, populasi itu sebanyak 150 siswa dengan kelas 12, waktu penelitian itu semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Untuk sampel penelitian itu sendiri sebanyak 108 siswa di kelas 12. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu menggunakan teknik dokumentasi dan teknik angket. Yang selanjutnya itu instrumen penelitian. Minat berwirausaha ini dikembangkan hingga terbagi 5 aspek atau subvariabel, yaitu adanya kemauan untuk mencapai suatu tujuan, yaitu berwirausaha, ketertarikan, ingin akan menaruh minat dan akan berupaya untuk mencapainya, pengalaman, ini akan menjadikan pembelajaran untuk memberikan pembelajaran dalam segala hal, terutama dalam berwirausaha. Selanjutnya itu motivasi, akan menjadikan intensi seseorang dalam melakukan kegiatan. Yang terakhir yaitu harapan, yaitu adanya keinginan yang ingin dicapai dari sebuah kegiatan, misalnya mendapatkan kehidupan yang layak. Berdasarkan aspek yang dijelaskan di atas, yang dikembangkan memperoleh indikator-indikator yang diturunkan menjadi butir-butir pernyataan dalam angket atau kuesioner yang akan disebarkan kepada populasi dan sampel. Baik, selanjutnya itu adalah pengujian instrumen. Yang pertama itu uji validasi yang dilakukan oleh ahlinya. Yang kedua itu uji validasi konstruksi yang dilakukan pada tiap butir soal, dicek kevalitannya. Yang ketiga itu uji reliabilitas. Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu analisis deskriptif, analisis kuantitatif, analisis regresi ganda, uji hipotesis, dan analisis regresi ganda. Baik, terima kasih, itulah sekian dari pemaparan saya, dan terdapat saran yang dilakukan oleh dosen pengampu saya yaitu harus diadakan uji persyaratan analisis, yaitu uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas, dan yang terakhir itu kesalahan pada uji hipotesis yang seharusnya menggunakan rumus R, yaitu R(X)Y sigma XY per akar sigma X kuadrat ditambah sigma Y kuadrat. Baik, terima kasih atas sarannya yang sudah memberikan motivasi saya untuk memperbaiki lebih baik lagi pada proposal penelitian saya agar tercapai tujuan yang apa yang dicita-citakan oleh penulis. Saya ucapkan terima kasih atas saran dan dukungannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.